Pagi hari di laboratorium serologi UTD, Rahma sedang melakukan pemeriksaan USS kepada pasien Aida atas nama Tuan Atsu. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, ia menemukan hasil yang menunjukkan reaksi inkompatibel. Karena khawatir akan memengaruhi pelayanan transfusi darah, Rahma segera menghubungi Iqbal yang bertugas di bagian penerimaan permintaan darah. Misi Pak, sebelumnya saya Rahma dari petugas serologi ingin menyampaikan bahwasannya ada pasien yang memerlukan tindak lanjut Pak. Baik, Bu Rahma, silakan disampaikan apa yang terjadi pada pasien tersebut. Pasien atas nama Natsu ini memiliki hasil USS-nya bermasalah Pak, sehingga kami membutuhkan informasi tambahan sebelum proses pelayanan transfusi dilanjutkan. Apakah hasil pemeriksaannya cukup serius sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut? Iya, betul Jika karena saya masukkan hasil tersebut agar darah yang diberikan kepada pasien nantinya akan Baik, kalau begitu saya siap membantu untuk menghubungi pihak rumah sakit untuk mendapatkan informasi lanjutan. pada pemeriksaannya sendiri, di hasil USS-nya baik dari mayor, itu maupun autokontrol menunjukkan hasil 3 positif Pak. Baik, berarti reaksi inkompatibilitasnya cukup kuat ya? Ya, betul. Kami juga melakukan hasil pengecekan DCT dan menunjukkan IgG dan C3-nya juga saya positif. Hasil seperti ini biasa ditemukan pada pasien autoimunin. Apakah pasien memiliki riwayat transfusi tertentu? Berdasarkan pemeriksaan sendiri, pasien memiliki diagnosa anemia. Baik, kalau begitu apakah ada pemeriksaan yang sudah dilakukan? Ada Pak, hasil screening anemia sendiri hasilnya negatif. Kondisi seperti ini memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kondisi klinis pasien. Riwayat pengobatan serta riwayat transfusi akan sangat membantu. Baik, kalau begitu saya akan segera menghubungi pihak rumah sakit. Halo, selamat pagi. Saya Iqbal dari UTD ingin memberitakan bahwasannya kami membutuhkan informasi terkait pengobatan Tuan Atsu. Selamat pagi Pak Rakito. Baik, akan saya cek terlebih dahulu dan akan saya bantu untuk menghubungi dokter penanggung jawab pasien terlebih dahulu ya Pak. Selamat pagi Dokter Ayu. Saya Junita dari petugas rekam medis. Di sini ada permintaan informasi dari UTD mengenai pasien atas nama Tuan Atsu, dokter. Baik, informasi apa yang dibutuhkan? Di sini UTD memerlukan informasi terkait riwayat pengobatan dan transfusi pasien. Informasi ini diperlukan untuk membantu interpretasi hasil pemeriksaan. Pasien memang didiagnosa AIH dan saat ini sedang menjalani terapi kortikosteroid selama 2 minggu terakhir. Apakah sebelumnya pasien pernah menerima transfusi darah, dok? Ya, pasien menerima 2 kantong PRC sekitar 1 bulan yang lalu. Baik dok, apakah bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasien saat ini? Kadar hemoglobinnya masih rendah sehingga kemungkinan masih membutuhkan dukungan transfusi. Selamat pagi Pak Rakito.
Terkait pasien atas nama Tuan Natsu tadi, saya sudah mengkonfirmasi kepada dokter. Pasien ini sedang menjalani terapi kortikosteroid dan memiliki riwayat transfusi 2 kantong PRC 1 bulan lalu. Baik, Bu Junita, apakah ada informasi lain dari dokter? Untuk dokter sendiri tadi menyampaikan bahwa kondisi pasien saat ini itu mengalami anemia dan masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Baik, Bu Junita, terima kasih atas informasinya. Ini sangat membantu evaluasi kami. Permisi Bu Rahma, Bu Gita. Silakan duduk, Pak. Baik. Bu Rahma, Bu Gita, saya telah mendapatkan informasi dari rumah sakit. Bagaimana dengan hasilnya, Pak? Nah, menurut rumah sakit, pasien sedang menjalani terapi kortikosteroid dan memiliki riwayat transfusi 2 kantong PRC sekitar 1 bulan lalu. Informasi ini sudah sesuai dengan dugaan bahwa adanya autoantibody pada hasil pemeriksaan. Saya setuju adanya riwayat IHA dan DCT positif memperkuat dugaan tersebut. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Untuk itu kita melakukan evaluasi sesuai SOP dan memilih unit darah yang paling kompatibel yang digunakan sebagai rujukan. Sepertinya kita harus minta arahan pada supervisor. Baik, ini silakan. Silakan duduk. Misi kita tuh kami ingin menyampaikan hasil perkembangan kasus pasien Tuan Natsu. Baik, silakan disampaikan. Baik, pasien atas nama Tuan Natsu memiliki IHA dan USS incompatible dan memiliki riwayat terapi kortikosteroid dan transfusi sebelumnya. Saya merekomendasikan investigasi lanjutan sesuai SOP imunohematologi sebelum darah dihentikan. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan PSS, DCT positif dan adanya diagnosa IHA, reaksi yang terjadi pasca transfusi merupakan reaksi yang diakibatkan oleh autoantibody. Dengan demikian tidak ditemukan bukti adanya ketidakcocokan akibat kesalahan identitas atau kesalahan prosedur pemeriksaan. Baik, kita dapat melanjutkan pemilihan unit PRC yang paling kompatibel untuk prosedur pasien IHA. Baik, Bu. Dan kami permisi dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Ratu. Perkenalkan saya Nisa Fitri sebagai perawat ruangan. Saya ingin menanyakan terkait perkembangan darah Tuan Natsu. Baik, silakan sampaikan bahwa investigasi telah selesai dilakukan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa reaksi incompatible berkaitan dengan kondisi IHA pasien. Dengan kondisi terkini, kami telah menyiapkan unit darah yang paling sesuai, kompatibel dengan prosedur. Baik Ibu, akan saya sampaikan kepada dokter. Selamat siang dok. Selamat siang, silakan duduk. Baik dok, perkenalkan saya Nisa Fitri sebagai perawat ruangan. Saya ingin menyampaikan hasil investigasi. Baik, silakan sampaikan. Untuk hasil investigasi dari UTD telah selesai dan unit darah yang paling sesuai sedang diproses. Baik, terima kasih atas koordinasinya. Informasi ini sangat membantu dalam penata-laksanaan pasien. Mbak Fatur, seluruh hasil pemeriksaan, komunikasi antar petugas, dan keputusan pelayanan sudah saya dokumentasikan. Baik, apakah seluruh informasi klinis di rumah sakit sudah dicatat semua? Sudah Mbak, termasuk diagnosis AIH, riwayat terapi kortikosteroid, dan riwayat transfusi pasien. Baik, dokumentasi yang lengkap sangat penting untuk penelusuran kasus dan evaluasi pelayanan itu. Bu Rahma, Pak Rafito, dengan informasi klinis yang lengkap, interpretasi menjadi lebih akurat. Betul sekali Bu Gita, Bu Rahma.
Dengan komunikasi yang baik antara UTD dan rumah sakit membantu mempercepat penyelesaian kasus yang sedang kita hadapi ini. Betul, kerjasama seluruh pihak juga penting agar darah yang diberikan kepada pasien aman. Melalui komunikasi yang terstruktur menggunakan metode SBAR, seluruh petugas dapat bertukar informasi secara jelas, lengkap, dan efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pelayanan transfusi darah kepada pasien tuan aksu.